Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ina Nurhayati. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa Inggris semester 4, kelas B pagi. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan atau soal dari ujian tengah semester mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertanyaan yang pertama, jelaskan manfaat yang Anda peroleh mempelajari mata kuliah Bahasa Indonesia. Jawaban saya, menurut saya, manfaat saya belajar Bahasa Indonesia agar dapat berkomunikasi dengan baik dan benar dengan orang baru atau lingkungan baru, agar dapat memahami Bahasa Indonesia dengan benar, serta memperluas bahasa kemampuan dan pengetahuan Bahasa Indonesia. Yang kedua, jelaskan tips menyusun kalimat supaya menjadi kalimat efektif. Tips menyusun kalimat efektif menurut saya yang pertama, 1. Kesepadanan. Kita membuat kalimat yang tidak bertele-tele, subjek dan predikat dan objek, serta predikat dan keterangan harus memiliki keselarasan. Yang kedua, kesatuan gagasan. Dalam menyusun kalimat efektif harus ada beberapa unsur seperti subjek, predikat objek, dan keterangan yang dapat membentuk suatu kalimat. Contoh, ibu sedang membaca koran di teras belakang. Pada kalimat tersebut terkandung subjek S, predikat P, objek O, dan keterangan tempat K. Jadi, subjeknya ibu, predikatnya sedang membaca, objeknya koran, dan keterangan tempat di teras belakang. Yang ketiga, kesejajaran. Makna dari kesejajaran adalah di dalam kalimat memiliki kesamaan imbuhan. Contoh, Indah membantu kakek itu dengan membawakan makanan. Pada contoh tersebut, adanya kesamaan imbuhan yaitu imbuhan membantu, dan membawakan. Keempat, kehematan. Dalam penyusunan kalimat efektif tidak diperlukan menggunakan kata-kata yang tidak diperlukan atau yang berlebihan. Contoh, buah-buahan apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Selvi. Kata buah-buahan tidak diperlukan dalam penyusunan kalimat efektif. Seharusnya kalimat tersebut yaitu apel, durian, nanas, serta pisang sangat disukai oleh Selvi. 5. Penekanan. Penyusunan kalimat efektif harus ada penekanan karena pendengar dan pembaca mengerti apa yang ditekankan dalam kalimat tersebut. Dan yang keenam, kelogisan, logis atau masuk akal. Jadi, dalam penyusunan kalimat, unsur-unsurnya harus berhubungan. Contoh, Ibu Direktur, saya persilahkan naik ke podium. Dan soal yang ketiga, bacalah dengan seksama skripsi yang Anda temukan. Jelaskan tentang kesalahan penggunaan PUEBI, buatlah perbaikan paling sedikit 5 halaman skripsi yang Anda temukan. Jadi, di sini saya mengambil judul skripsi, pengaruh media pembelajaran terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 program keahlian administrasi perkantoran dari Ristawati. Di sini, di bab pertama, ada pendahuluan. Di sini, saya menemukan kesalahan, yaitu pada kalimat mempengaruhi. Kalimat mempengaruhi di sini tidak baku, dikarenakan terdapat imbuhan me, dan seharusnya huruf P itu diluluh. Seharusnya huruf P pada kalimat mempengaruhi, pada kata mempengaruhi itu hilang, menjadi memengaruhi. Jadi, pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena pendidikan bisa memengaruhi kualitas hidup. Dan kesalahan yang kedua pada halaman pertama ini, pendidikan yang didapatkan di bangku sekolah. Seharusnya didapatkan ataupun di bangku itu tidak dispasi atau langsung. Pendidikan yang didapatkan di bangku sekolah, karena jika itu dispasi hanya pada keterangan tempat.
Dan juga kesalahan yang ketiga, tidak semuanya dapat diterima. Seharusnya itu tidak dipisah. Lanjut ke berikutnya. Di sini juga kesalahan pada penempatan diperlukan. Kata diperlukan seharusnya tidak dipisah, namun digabung. Dan di paragraf ketiga, halaman 2, media yang menarik akan mempengaruhi motivasi belajar. Di sini tentu saja kata mempengaruhi itu salah karena kata ini tidak baku. Kata baku dari kata mempengaruhi yaitu memengaruhi. Huruf P itu luluh, jadi memengaruhi. Selanjutnya, terdapat sama pada kesalahan sebelum-sebelumnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran dapat mempengaruhi motivasi belajar siswa. Jelas disimpulkan itu tidak dipisah, dan sedangkan mempengaruhi itu seharusnya memengaruhi. Dan karena di sini ada kesalahan yang kedua, setelah motivasi belajar siswa titik, seharusnya pada kata karena itu huruf kapital. Sedangkan deskripsi ini tidak menggunakan huruf kapital, padahal sebelumnya ada tanda baca titik. Selanjutnya, kata demikian, media adalah sebagai alat yang digunakan oleh guru dalam proses belajar. Kata demikian seharusnya tidak menggunakan titik tetapi menggunakan koma, dan kata media seharusnya tidak kapital tetapi huruf biasa. Media seharusnya kan tidak huruf kapital karena dia tidak mencantumkan daerah atau yang lain. Seharusnya itu huruf kecil, huruf biasa. Dan setelah itu, kata selain itu. Selain itu, penggunaan media dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Kata selain itu seharusnya pada huruf S itu huruf kapital, karena setelah titik atau kalimat baru. Selain itu, koma seharusnya setelah kata selain itu terdapat tanda koma agar menjadi kalimat yang baku. Selain itu, penggunaan media dapat membangkitkan motivasi belajar siswa. Selanjutnya, jenis media visual. Di sini, sehabis kata guru itu titik dan jenis seharusnya pada huruf Z itu huruf kapital. Sedangkan kesalahan yang kedua, digunakan seharusnya tidak dipisah tapi gabung digunakan oleh guru dalam proses pembelajaran. Didengar juga sama, seharusnya itu digabung tidak dipisah. Sedangkan ini media audio berada pada kategori cukup baik dan media audio visual berada pada kategori baik. Seharusnya di sini huruf M itu kapital. Karena setelah sebelumnya ini kalimat baru dan tanda baca titik. Pertanyaan yang keempat. Jelaskan 7 kata serapan dari bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Sertakan makna dari kata tersebut dan situasi penggunaannya. Dari bahasa Sanskerta sendiri, saya mengambil contoh cendikia atau sama dengan cerdas. Contoh kalimat, orang cendikia sudah harus adil sejak dari pikiran. Kata ini. Dan selanjutnya, yang keempat, jelaskan 7 kata serapan dari bahasa Sanskerta, Cina, Arab, Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang sertakan makna dari kata tersebut dan situasi penggunaannya. Yang pertama, Sanskerta, cendekia, yang berarti cerdas. Contoh kalimat,
Orang cendekia sudah harus adil sejak dari pikiran. Kata ini digunakan untuk memuji seseorang. Yang kedua, kata serapan dari bahasa atau negara Cina. Capcay sama dengan tumis sayur. Contoh kalimat, wanita itu sedang memasak capcay. Kata ini, kata serapan yang sering digunakan di kehidupan sehari-hari, yaitu yang berarti menumis sayur. Dan yang ketiga, kata serapan dari bahasa Arab. Akhlak. Bahasa Arabnya ada akhlak pakai Q. Sama dengan tingkah laku atau tabiat. Contoh dari kata akhlak ini, jadilah pribadi yang berakhlak baik. Kata ini berarti untuk tingkah laku seseorang yang dilakukan secara sadar. Dan yang keempat, berasal dari bahasa Portugis, garfo. Bahasa Portugisnya garfo, yaitu alat makan. Contoh, Indah menggunakan garpu untuk makan ini. Kata ini berarti peralatan dapur yang digunakan dalam sehari-hari dengan beberapa gigi tipis di ujung yang lain. Dan yang kelima, dari bahasa Belanda, administrasi, administration, sama dengan pendaftaran. Contoh, saya akan melakukan administrasi di Rumah Sakit Antonius. Kata ini berarti segala kegiatan yang meliputi tulis-menulis, ketik-mengetik, komputerisasi, surat-menyurat atau korespondensi, kearsifan, agenda, atau pekerjaan tata usaha kantor. Dan yang kelima dan keenam itu dari bahasa Inggris, actor, pemain peran. Contoh, Jeffrey Nicole adalah aktor berasal dari Indonesia. Kata ini, kata serapan berasal dari negara Inggris yang berarti orang yang memainkan peran tertentu dalam suatu aksi panggung, acara televisi, atau film. Dan yang ketujuh, dari bahasa Jepang, animasi, atau bahasa Jepangnya anime, yaitu pengolahan gambar tangan sehingga menjadi gambar yang bergerak. Contoh, film animasi pertama yang dibuat dari CGI adalah Toy Story yang dirilis pertama kali pada 1995 silam. Sekian penjelasan atau presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.